Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini kalian belajar bersama Ibu Devi. Kita akan belajar tema 2B. Kita sudah masuk ke subtema 3, pembelajaran 2. Dibuka halaman 87. Di sini kalian akan belajar mengamati gambar. Ada 2 gambar. Yang pertama adalah ruangan kelas. Yang kedua, ruangan perpustakaan. Kedua ruangan ini ada di sekolah. Nah, ruangan kelas kira-kira digunakan untuk apa? Nah, ruangan kelas digunakan untuk kalian belajar. Ruangan perpustakaan digunakan untuk membaca buku. Nah, sikap kalian ketika berada di ruangan kelas dan di ruangan perpustakaan, sikap kalian harus tertib, harus baik, tidak boleh membuat keributan atau kegaduhan, karena nanti itu akan membuat teman kalian merasa tidak nyaman, akan merasa terganggu. Nah, jadi kalian harus menjaga sikap kalian ketika di dalam ruangan kelas dan di dalam ruangan perpustakaan. Nah, di bawahnya ada pertanyaan, apa nama kedua ruangan pada gambar? Nah, Ibu sudah menjelaskan soal kedua ketiga, ya, kalian bisa isi sesuai dengan penjelasan dari Ibu tadi. Lihat ke bawah, ayo menyimak. Mari kita membaca bersama-sama teks berikut ini ya. Tertib di lingkungan sekolah. Kelas adalah tempat untuk belajar. Murid-murid tidak bermain-main di dalam kelas. Perpustakaan adalah tempat membaca buku. Membaca di perpustakaan tidak boleh gaduh. Kantin adalah tempat menyantap makan siang. Saat memesan makanan, kita tertib mengantri. Di manakah tempat untuk bermain? Jika ingin bermain, bermainlah di halaman sekolah. Bermainlah permainan yang tidak berbahaya. Nah, kalian ketika berada di lingkungan sekolah, mau di kelas, di perpustakaan, ataupun di kantin, sikap kalian harus tertib, ya. Tidak boleh membuat keributan atau kegaduhan, apalagi mengganggu temannya. Itu tidak boleh kalian lakukan ya. Nah, ketika di kantin, kalian harus tertib mengantri. Jangan sampai kalian saling mendorong, rebutan, ya, itu tidak boleh dilakukan. Begitupun kalian sedang beristirahat, kemudian bermain. Nah, permainan yang kalian lakukan tidak boleh permainan yang berbahaya. Nah, begitu penjelasan dari Ibu, kita buka halaman selanjutnya. Beri tanda centang untuk pernyataan yang benar. Nomor 1, kita baca bersama-sama ya. Aku dapat bermain bola di dalam kelas. Menurut kalian, apakah bermain bola di dalam kelas diperbolehkan? Tentu tidak ya. Ini jawabannya disilang. Nomor 2, kita harus menjaga ketertiban di lingkungan sekolah. Ya, centang. Yang ketiga, aku tidak mau antri saat membeli makanan di kantin. Ini disilang ya. Kenapa? Karena kita harus mengantri dengan baik, jangan sampai saling mendorong temannya. Yang keempat, suasana hening di perpustakaan membuat nyaman membaca. Centang. Nah, sekarang lihat. Ayo mencari tahu. Lihat gambarnya. Murid-murid bermain dan bernyanyi di dalam kelas. Apakah ini boleh dilakukan? Tentu tidak boleh dilakukan. Nah, ini sikap mereka tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Mereka malah membuat kegaduhan di dalam kelas. Ada yang memukul meja, melempar kertas, bernyanyi-nyanyi. Itu tidak boleh dilakukan ya. Nah, kalian harus bersikap baik dan tertib ketika di dalam kelas. Lihat ke bawah, ayo berolahraga.
Nah, kegiatan olahraga juga dilakukan pada tempatnya. Seperti yang kalian ketahui, olahraga dilakukan di halaman sekolah. Nah, di sini terdapat 3 gerakan yang harus kalian pelajari. Kalian boleh melakukannya di rumah ya. Gerakan pertama, gerakan memutarkan badan ke kiri dan ke kanan. Nah, kalian boleh melakukannya di rumah, menggerakkan badan ke kiri dan ke kanan. Halaman selanjutnya dibuka. Gerakan kedua, memutar tangan. Nah, kalian ini bisa coba di rumah, memutar-mutarkan tangan ya. Biar nggak pegal-pegal juga badannya ya. Gerakan ketiga, tangannya di depan, kemudian kalian menaik turunkan badan kalian. Nah, ini dilakukannya harus sambil berdiri ya. Ibu hanya mencontohkan saja, itu bisa kalian lakukan di rumah. Langsung kita ke bawah, ayo diskusi. Di sini ada cerita. Mari kita membaca cerita bersama-sama ya. Makan siang Ino. Setelah berolahraga, Ino merasa sangat lapar. Saat istirahat, Ino membeli makan siang. Makan siang Ino adalah nasi, ikan, dan sayur. Ino juga membeli segelas susu hangat. Tampak asap mengepul dari gelas susu. Setelah makan, tenaga Ino pulih kembali. Ino siap untuk belajar lagi. Nah, ini gambar makan siang Ino. Ada nasi, sayur, ikan, susu, dan jeruk ya. Kita buka halaman selanjutnya. Amati makan siang Ino berdasarkan cerita di atas. Diskusikan dengan temanmu, lalu isilah tabel berikut. Nah, Ino makan ... Jawabannya ada di sini. Bisa kalian tulis di sini ya. Contohnya seperti ibu. Nah, ini sudah ibu isi. Ino makan nasi, sayur, dan ikan. Makanan Ino berwujud padat yang lunak. Dari gelas tampak asap mengepul. Kepulan asap berwujud gas. Ino minum susu. Nih ada gambar susu. Minuman Ino berwujud cair. Nah, sudah ibu isi sesuai dengan gambar. Lihat ke bawah, ayo berpikir, amati makan siangmu hari ini. Jelaskan pengamatanmu pada tabel di bawah. Nah, di sini ada bagan, nama benda, ciri-ciri benda, dan wujud benda. Contoh, ibu memberikan contoh nomor 1 saja. Nomor 1, contohnya nasi. Ciri-ciri bendanya berwarna putih. Wujud benda padat yang lunak. Nah, contoh dari ibu seperti itu. Nomor 2 dan seterusnya kalian bisa isi ya. Nah, cukup sekian penjelasan dari ibu materi pembelajaran 2 ini. Semoga kalian bisa menjawab pertanyaannya, bisa mengisinya dengan baik. Semoga penjelasan dari ibu bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.